Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman melalui Strategi Reading Guide pada siswa kelas 4 di SDN Karangrejo 1 Jember. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SDN Karangrejo 1 Jember. Siswa mengalami kesulitan memahami teks karena kurangnya strategi pembelajaran yang efektif, motivasi rendah, serta latihan membaca yang terbatas. Permasalahan ini juga berdampak pada keterampilan menulis, seperti penggunaan huruf kapital dan ejaan yang belum tepat. Strategi Reading Guide dipilih karena dapat membantu siswa memahami teks dengan lebih terarah dan aktif. Penelitian ini penting karena belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas strategi Reading Guide pada siswa kelas 4 di sekolah dasar, khususnya di SDN Karangrejo 1 Jember. Rumusan masalah dari proposal ini yang pertama, bagaimanakah perencanaan pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan strategi Reading Guide pada siswa kelas 4 SDN Karangrejo 1 Jember. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan strategi Reading Guide pada siswa kelas 4 SDN Karangrejo 1 Jember. Yang ketiga, seberapa besar peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SDN Karangrejo 1 Jember setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi Reading Guide. Yang keempat, apakah strategi Reading Guide dapat meningkatkan ketelitian siswa dalam menulis huruf kapital dan penggunaan ejaan sesuai KBBI? Selanjutnya yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan strategi Reading Guide untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SDN Karangrejo 1 Jember, dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut? Selanjutnya, tujuan dari proposal ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan perencanaan pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan strategi Reading Guide pada siswa kelas 4 SDN Karangrejo 1 Jember. Yang kedua, mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan strategi Reading Guide pada siswa kelas 4 SDN Karangrejo 1 Jember. Yang ketiga, menganalisis besarnya peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SDN Karangrejo 1 Jember setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi Reading Guide. Yang keempat, mengetahui pengaruh strategi Reading Guide terhadap peningkatan ketelitian siswa dalam menulis huruf kapital dan penggunaan ejaan sesuai KBBI. Yang terakhir, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan strategi Reading Guide untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SDN Karangrejo 1 Jember, serta merumuskan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori relevan. Yang pertama yaitu teori membaca pemahaman. Adverson menjelaskan bahwa membaca pemahaman merupakan suatu proses aktif di mana pembaca membangun makna dari bacaan melalui interaksi yang kompleks antara pembaca itu sendiri, teks yang dibaca, serta konteks atau situasi di mana bacaan itu terjadi. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Menurut Vygotsky, proses pembelajaran tidak berlangsung secara individu saja, melainkan sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial antara peserta didik dengan orang lain, seperti guru atau teman sebayanya. Dalam pandangan Vygotsky, pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa mendapatkan bantuan atau bimbingan dari apa yang disebut sebagai ZPD atau Zone of Proximal Development. Yang terakhir yaitu teori strategi membaca Reading Guide. Menurut Turner, Redditch, dan Dissner, Reading Guide adalah sebuah alat bantu yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami bacaan dengan lebih baik. Panduan bacaan ini berfungsi mengarahkan fokus atau perhatian siswa pada bagian-bagian penting yang terdapat dalam sebuah teks bacaan. Dengan adanya Reading Guide, siswa tidak hanya membaca secara pasif, tetapi juga dibimbing untuk mencermati informasi-informasi utama yang ada di dalam teks tersebut. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga meliputi kasus tersebut. Yang pertama yaitu Anggun Alina yang berjudul Peningkatan Keterampilan Membaca Siswa Kelas 6 melalui metode Reading Guide di SD Negeri 38 Gubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Relevansinya yaitu menunjukkan bahwa penggunaan metode Reading Guide secara signifikan meningkatkan keterampilan membaca siswa. Persentase ketuntasan belajar meningkatkan dari 65,92% pada siklus 1 menjadi 84,07% pada siklus kedua.
Yang kedua, penelitian dari Abloduddin, Reni Kuswita, Nur Habibah, Ahmad Ridho, dan Putri Nadila Aswa yang berjudul Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman Menggunakan Strategi Group Reading di kelas 6 di SD Negeri 104-2 Sungai Pinang. Relevansinya yaitu menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterampilan membaca pemahaman siswa setelah diterapkan strategi good reading. Presentasi ketuntasan belajar meningkatkan dari 75,86% pada siklus 1 menjadi 93% pada siklus 2. Yang ketiga, penelitian dari Yolanda Nisla Rizky Pratiwi yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Reading Group untuk meningkatkan pemahaman isi bacaan pada siswa kelas 6 di Min 1 Banda Aceh. Relevansinya yaitu penelitian ini penting karena membuktikan bahwa model reading good mampu meningkatkan pemahaman isi bacaan, motivasi, serta kerja sama siswa. Terutama temuannya pada menjadi acuan bagi guru dalam memilih strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman di MI atau SD. Yang keempat, penelitian dari Wahyu Muharrajmah, Wahyu Widiyatmoka, dan Kasmuji yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Melalui Metode PECI 4R. Relevansinya yaitu penelitian ini difokuskan untuk meningkatkan keterampilan pemahaman membaca siswa kelas 6 di SD Muhammadiyah 4 Surakarta dengan menerapkan metode PECI 4R secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kendala rendahnya kemampuan siswa dalam memahami bacaan, terutama dalam mengidentifikasi gagasan utama dan membuat kesimpulan dari teks. Yang terakhir, penelitian dari Zuhari Arwida Endah. Relevansinya yaitu penelitian ini penting karena memberikan bukti nyata bahwa metode good reading efektif dalam meningkatkan pemahaman membaca kelas 6. Selain itu, penelitian ini menggunakan indikator yang sejalan dengan proposal, seperti menemukan gagasan utama, memilih informasi penting, menceritakan kembali isi bacaan, membuat kesimpulan, menjawab pertanyaan, serta mengaitkan bacaan dengan kehidupan sehari-hari. Saya akan melanjutkan penjelasan laporan, yaitu tentang bagian terakhir metode penelitian. Metode penelitian kami, laporan penelitian kami menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK, bisa disebut juga dengan Classroom Action Research. PTK adalah penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dan inspiratif oleh guru dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Subjek dan tempat kami dilakukan di SDN Karangrejo 1 Jember. Subjek dalam penelitian ini yaitu ibu guru yang bernama Anis selaku guru kelas 4 di SDN Karangrejo 1. Guru dalam penelitian kami berperan sebagai informan terkait pemahaman siswa tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam penelitian tindakan kelas ini, guru bertindak sebagai pengamat yang secara langsung memantau perubahan dan perkembangan kemampuan membaca siswa, serta ketelitian menulis siswa. Selanjutnya, alamat lebih lengkapnya yaitu dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Karangrejo 1 Jember, tepatnya di Jalan Lejen Supratman, Kali Oktak, Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dilakukan pada kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2025 atau 2026 pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 pada pukul 1. Produk yang kami gunakan yaitu suatu buku yang berjudul Suku Buku, di mana pada suku buku tersebut berisi kumpulan bacaan yang disesuaikan dengan materi pelajaran kelas 4 SD, lengkap dengan latihan soal yang mencakup berbagai pertanyaan, termasuk soal cerita yang berkaitan dengan bacaan tersebut.
Produk ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam melalui latihan yang terstruktur dan relevan dengan isi bacaan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Tujuan utama dari dibentuknya produk ini yaitu untuk membuat siswa lebih rajin membaca dengan menghadirkan cerita yang beragam dan menarik, sehingga siswa dapat tertarik dan merasa senang dalam membaca yang pada akhirnya akan meningkatkan kebiasaan membaca mereka secara signifikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.